Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yuka Rahmawati selaku dosen pengampu manajemen resiko perbankan syariah, dan juga teman-teman yang sudah hadir dan pihak-pihak yang sudah hadir. Di sini kami akan mengadakan FGD terkait tentang permasalahan Bank Mega Syariah, yaitu tentang resiko hukum. Di sini telah hadir beberapa pihak yang diantaranya yaitu pihak bank, pihak OJK, nasabah, asosiasi dan juga BI. Adapun nasabah sebagai perwakilan yang akan komplain kepada bank, diantaranya yaitu saudari Fani, saudari Jihan dan juga saudari Dea. Baik, kepadanya perwakilan pertama dipersilahkan. Jadi saya ingin menyampaikan keluhan saya pada Bank Mega Syariah ini. Jadi saya menyimpan deposito pada tahun 2023. Deposito itu telah hilang sebesar 20 miliar. Deposito tersebut atas nama perusahaan asuransi, yang mana deposito tersebut merupakan dana jaminan wajib perusahaan untuk memenuhi kewajiban peraturan. Saat saya ingin mencairkan deposito, pihak bank menyatakan bahwa dana yang berada di deposito tersebut sudah tidak ada. Tapi saya tidak merasa pernah mencairkan dana tersebut. Seharusnya tidak dapat begitu saja dipindahkan atau dicairkan karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Jadi komplain saya ini, apakah pihak Bank Mega Syariah ini memiliki bukti atau dokumentasi terkait pencairan deposito tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari Bank Mega Syariah. Teman-teman saya juga dari Bank Mega Syariah. Di sini ada beberapa komite, yaitu komite pembiayaan, komite manajemen risiko, komite pengarah teknologi informasi, dan komite sumber daya manusia. Saya akan membahas tentang masalah yang dihadapi nasabah dan menghadapi komplainan tersebut. Yang pertama, saya sebagai perwakilan dari Bank Mega Syariah sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan untuk menjawab masalah tentang dokumen nasabah, dokumen sebagai pelaksana, yang mana bank kita sebagai dana jaminan wajib, pencairan dana itu memerlukan persetujuan dari OJK. Jika persetujuan ini ada, maka bank hanya bertindak sebagai pelaksana. Bank tidak memiliki otoritas untuk mencairkan dana tanpa persetujuan regulator atau OJK tersebut. Kami akan memberikan dokumen kepada nasabah jika diperlukan, dan juga kepada OJK untuk memperjelas posisi bank kami sebagai pelaksana. Dan saya sebagai perwakilan dari komite pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pencairan dana, termasuk mematuhi aturan terkait dana jaminan wajib. Identifikasi masalah yang saya sebagai perwakilan temukan, yaitu mencakup kelalaian dalam proses pencairan. Mungkin saja terjadi pencairan deposito tidak sesuai dengan prosedur, misalnya tanpa persetujuan OJK. Kami akan mempelajarinya lebih lanjut lagi, dan juga dokumen otoritas yang digunakan untuk pencairan mungkin tidak valid. Dan tindakan yang akan kami lakukan yaitu melakukan audit terhadap transaksi pencairan deposito besar, terutama yang melibatkan dana jaminan wajib. Lalu kami meninjau ulang SOP pencairan dana untuk memastikan prosedur sesuai dengan peraturan OJK. Lalu yang terakhir, pengendalian dari komite pembiayaan yaitu menerapkan dual control dalam proses pencairan deposito besar untuk memastikan transparansi
segi risiko hukum bahwa pencairan dana tanpa persetujuan OJK itu benar melanggar regulasi terkait dana jaminan wajib tadi yang seharusnya harus ada persetujuan dari OJK. Yang kedua, itu ada potensi tuntutan dari nasabah. Tadi nasabah sudah komplain kepada bank kami dan bisa jadi kami melanggar sanksi yang dari OJK. Tapi bukti dari Bank Mega Syariah kami telah melaksanakan pencairan dana dengan bukti yang ada. Tadi sudah dari Komite Pembiayaan ingin membuktikan bahwa apabila dari nasabah bertanya mengenai bukti pengeluaran pencairan dana depositonya. Yang kedua, meninjau dari risiko operasionalnya bahwa kami menyadari adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal yang memungkinkan pencairan tidak sah. Risiko yang ketiga, ditinjau dari risiko reputasi. Kasus ini dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap bank. Mungkin dari pengidentifikasian masalah mengenai pencairan deposito yang tidak sah tadi dari Komite Manajemen Risiko, selanjutnya tindakan yang dilakukan akan dilanjutkan kepada teman saya. Untuk tindakan yang akan kami lakukan, yang pertama mungkin menyelidiki kemungkinan fraud oleh pihak internal atau eksternal. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan dana jaminan wajib. Untuk pengendalian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendaliannya. Pertama, melakukan audit berkala terhadap kebijakan prosedur pencairan dana. Terus yang kedua itu meningkatkan transparansi dalam pelaporan kepada OJK dan nasabah. Terus yang ketiga itu membangun mekanisme notifikasi otomatis kepada nasabah setiap ada transaksi yang besar. Saya mewakili Komite Pengarah Teknologi Informasi. Kita mengidentifikasi masalah bahwa kelemahan ini terjadi karena keamanan sistem IT kami. Lalu potensi ini terjadi karena adanya manipulasi data atau transaksi oleh pihak tidak berwenang melalui celah keamanan kami dan ketidakcukupan sistem autentikasi yang memungkinkan akses yang tidak sah. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan sebagai Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah melakukan audit forensik TI untuk mengidentifikasi kemungkinan manipulasi data atau hacking, dan kami juga sudah melakukan meningkatkan protokol keamanan sistem TI untuk mencegah akses ilegal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan untuk pengendaliannya yaitu yang pertama implementasi autentikasi ganda atau two-factor authentication untuk transaksi besar. Selanjutnya meninjau ulang akses sistem teknologi informasi bagi pegawai untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dan menerapkan teknologi berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu dari Komite Sumber Daya Manusia. Di sini saya sebagai Komite Sumber Daya Manusia, mungkin ada kelalaian ya dari pegawai kami sehingga kemungkinan ada pegawai bank yang tidak mengikuti SOP dan mencairkan dana dan kurangnya pemahaman atau pelatihan soal aturan dana jaminan wajib dari para pegawai kami sehingga terjadi adanya potensi fraud internal, di mana adanya risiko pegawai terlibat dalam pencairan dana yang tidak sah. Dan tindakan yang kami lakukan yaitu investasi dilakukan terhadap pegawai yang terlibat dalam proses pencairan dana dan juga kebijakan zero tolerance diterapkan untuk semua bentuk fraud atau pelanggaran. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk pengendaliannya ada yang pertama yaitu memberikan pelatihan rutin kepada pegawai terkait aturan dana jaminan wajib dan prosedur pencairan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan kinerja pegawai melalui audit internal dan eksternal. Lalu yang ketiga yaitu memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melanggar aturan atau terlibat dalam fraud. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim asosiasi yang menjadi mediator antara pihak nasabah terkait masalahnya terhadap pihak bank. Di sini sebelum pihak bank memberikan penjelasan lebih lanjut, mungkin saya sebagai perwakilan asosiasi akan memberikan tanggapan terkait kasus yang diberikan
ada deposito uang yang hilang, sementara uang itu harus sebagai dana jaminan wajib perusahaan sesuai undang-undang yang ada di permasalahan tersebut. Dan juga harus dicairkan atas persetujuan OJK, enggak yang langsung hilang begitu aja. Oke, mungkin dari tim asosiasi sendiri, ini ada beberapa hal yang perlu pihak bank tekankan, yaitu kita sangat prihatin terkait insiden oleh nasabah penggelapan dana, ketidakakuratan pencatatan simpanan, dan juga serta penerbitan rekening palsu, sehingga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat terhadap citra kalian sebagai Bank Mega Syariah. Dan mungkin untuk yang pertama ini yang bisa kita bahas, yaitu hilangnya dana deposito sebesar 20 miliar. Apakah betul nasabah? Betul. Oke. Yang ditempatkan oleh perusahaan asuransi sebagai dana jaminan wajib adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip perbankan yang seharusnya menjamin keamanan dan transparansi bagi nasabah. Tapi kalian tidak menerapkan hal itu sebagai bank. Sehingga deposito tersebut yang seharusnya tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan dari OJK menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan dana nasabah oleh pihak Bank Mega Syariah. Kami mendesak bahwa bank kalian untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah terkait hilangnya dana tersebut. Baik, terima kasih kepada Bank Mega Syariah atas tanggapannya dan juga asosiasi sebagai perantara antara nasabah dan juga Bank Mega Syariah. Selanjutnya kepada Bank Indonesia dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bank Indonesia untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu yang terjadi di Bank Mega Syariah pada saat ini. Kami memahami bahwa kasus ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai regulator, kami akan memberikan penjelasan terkait risiko hukum yang muncul. Di sini kasus yang terjadi itu hilangnya deposito dana jaminan wajib perusahaan. Dalam kasus ini, hilangnya deposito itu sebesar 20 miliar yang merupakan dana jaminan wajib perusahaan. Asuransi menunjukkan adanya pelanggaran prosedur sebagai dana yang wajib dikelola sesuai ketentuan. Pencairannya memerlukan persetujuan OJK berdasarkan peraturan OJK nomor 71-POJK.05/2016. Dari sisi hukumnya ada resiko yang signifikan termasuk identifikasi penggelapan dana yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 372 KUHP. Selain itu, terdapat potensi pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia atau yang biasa disebut PBI nomor 14/27/PBI/2012 tentang perlindungan nasabah yang mengharuskan bank menjaga dana nasabah dengan penuh tanggung jawab. Sekian, makasih. Baik, terima kasih kepada Bank Indonesia atas tanggapannya. Selanjutnya tanggapan oleh OJK kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari OJK akan menjelaskan beberapa masalah ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan kasus kehilangan deposito perusahaan asuransi yang merupakan dana jaminan wajib, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK perlu mengambil langkah tegas berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian kasus dari sudut pandang OJK. Yang pertama adalah ada pada verifikasi awal kasus, yaitu OJK harus memulai dengan mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi awal berdasarkan POJK nomor 1 atau POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu bank wajib memberikan laporan transaksi terkait pencairan deposito dan juga nasabah berhak memperoleh informasi rinci tentang status dananya. Dan langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu ada meminta laporan resmi dari bank terkait alur pencairan deposito, dan kedua ada meminta laporan dari nasabah yang mengklaim kehilangan dananya untuk memverifikasi dokumen dan transaksi, dan ketiga ada melakukan audit keuangan pada bank untuk menemukan penyebab kehilangan dana. Selanjutnya yang kedua ada pada investigasinya pelanggaran bank. Jika ada indikasi bahwa bank melanggar ketentuannya, POJK nomor 71/POJK nomor 05/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Kedua, dana jaminan wajib tidak boleh dicairkan tanpa persetujuan tertulis dari OJK. Dan langkah-langkahnya yaitu ada 3 juga. Pertama, melakukan investigasi terhadap dokumen internal bank untuk mengecek apakah ada pelanggaran dalam prosedur pencairan. Kedua,
yaitu memastikan apakah pencairan dana tersebut dilakukan dengan otorisasi sah atau terdapat tindakan melawan hukum. Dan terakhir, melakukan pemeriksaan apakah ada unsur fraud ataupun kecurangan oleh pihak bank ataupun pihak lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada OJK atas tanggapannya. Selanjutnya kepada pihak nasabah, yaitu sebagai notulen Saudari Intan, kepada dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan notulensi dari kasus yang sudah diselesaikan. Yang pertama dari pihak bank, yaitu sebuah kasus penggelapan deposito. Sebuah deposito senilai 20 miliar milik perusahaan asuransi hilang tanpa jejak. Bank mengklaim dana tersebut tidak ada di saat nasabah ingin mencairkan, meskipun pencairan seharusnya memerlukan persetujuan OJK. Kemudian dari pihak asosiasi itu menyampaikan poin-poin yang harus dilakukan bank, yaitu pertama prosedur dana jaminan. Pencairan dana harus sesuai regulasi dan disetujui oleh OJK, tidak boleh dicairkan tanpa pengetahuan nasabah. Kedua, ada tuntutan kepada bank, penjelasan transparan terkait kasus investasi menyeluruh, libatkan pihak independen jika perlu. Ketiga, itu hak nasabah, pelindungan dan kejelasan atas dana nasabah harus dijamin. Dan yang terakhir itu tindakan pencegahan, evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan dana nasabah, memperkuat pengawasan di seluruh lembaga perbankan. Terus dari pihak bank tadi ada 4 komite, yaitu komite pertama itu adalah komite pembiayaan yang bertanggung jawab atas revisi kebijakan pencairan dana sesuai regulasi. Yang kedua ada komite manajemen risiko, fokus pada mitigasi risiko, hukum, operasional, dan reputasi. Ketiga ada komite pengarahan teknologi informasi, menjamin keamanan sistem teknologi informasi untuk mencegah manipulasi atau fraud. Keempat ada komite sumber daya manusia, menegakkan integritas pegawai dan memastikan kepatuhan terhadap SOP. Kemudian ada dari pihak Bank Indonesia, pelanggaran pencairan tanpa persetujuan OJK, POJK nomor 71 garing POJK titik 05/2016 dan indikasi penggelapan pasal 372 KUHP. Terus kemudian peraturan terkait PBI nomor 14/27/PBI/2012 tentang pelindungan nasabah. Kemudian yang terakhir dari pihak OJK menyampaikan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kedua, tentang investigasi pelanggaran bank yang peraturan itu POJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan asuransi. Terus yang ketiga ada pasal 47 POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Baik, segitu saja dari informasi. Saya kembalikan kepada Putra. Terima kasih kepada Saudari Intan selaku notulen dari perwakilan nasabah. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dan juga aktif dalam FGD pada hari ini. Dengan adanya FGD ini diharapkan menjadi pembelajaran ke depannya, baik dari pihak bank khususnya terkait permasalahan risiko hukum, serta memberikan wawasan pembelajaran yang lebih mendalam di masa depan untuk mengambil tindakan yang lebih baik dalam menangani permasalahan yang telah terjadi. Dengan demikian, FGD pada hari ini dapat saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.